Audio Jungle. Shalom, bertemu kembali dalam Morning Break. Bapak Ibu, teman-teman dikasih Tuhan. Kemarin kita belajar dari kisah Ruth dan Naomi berkaitan dengan hati-hati terhadap persepsi, terhadap prediksi yang salah. Nah, hari ini saya juga masih akan tetap bahas soal Ruth dan Naomi. Kita akan bahas tentang bebas dari kutuk. Di hari sebelumnya saya sudah cerita bahwa salah satu mantu dari Naomi adalah Ruth. Ruth itu dia datang dari latar belakang yang tidak baik dan dia datang dari sebuah bangsa terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena dia dari bangsa Moab. Moab adalah bangsa yang dikutuk sejak awal karena Moab itu adalah keturunan dari hubungan antara Lot dan anaknya. Jadi ini bangsa amoral, bangsa yang terkutuk. Kemudian bangsa Moab juga bangsa penyembah berhala. Dan yang ketiga, bangsa Moab ini bangsa yang kalau kita baca di kitab ada Kejadian, Keluaran, itu dilarang untuk orang Israel berhubungan, apalagi sampai menikah, bahkan masuk rumah Tuhan aja nggak boleh, itu dianggap najis. Jadi bangsa ini bangsa yang terkutuk, bangsa yang tidak mungkin diberkati. Dan Ruth datang dari situasi itu. Itu kita kalau baca di kitab Kejadian, kita baca di pasal 1 kitab Ruth. Tapi kalau kita baca di ujung-ujung, setelah Ruth mengambil keputusan untuk ikut Naomi mertuanya pulang ke Bethlehem, maka kemudian orang yang harusnya terkutuk, lahir dari bangsa terkutuk dan tidak mungkin diberkati, kutuknya dirubah menjadi berkat oleh karena keputusan dia yang benar. Kita ingat betul bahwa dari Ruth lahirlah Isai, Obed, dari lahir juga Daud. Dia jadi nenek moyang Daud, dia jadi nenek moyang Tuhan Yesus. Padahal dia datang dari bangsa yang terkutuk. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat waktu kita mengambil keputusan yang benar di dalam Dia. Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat waktu kita mengambil keputusan yang benar di dalam Dia. Apapun keadaan masa lalu kita, latar belakang masa lalu kita mungkin tidak punya potensi untuk jadi baik, jadi besar, jadi diberkati. Tapi selama kita mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan, Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Apa saja hal yang Ruth lakukan yang menjadi alasan kutuk dia berubah menjadi berkat? Yang pertama, saudara, kita baca pasal 1 ayat 16-17, waktu Naomi memberi pilihan buat Ruth, kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, di sana kamu pasti bisa nikah lagi dan ada orang yang bisa bertanggung jawab sama kamu, daripada kamu ikut saya ini udah tua, kalaupun saya nanti nikah lagi, anak saya tidak mungkin saya bisa punya anak untuk kamu nikahi lagi. Tapi saudara, ini keputusan yang luar biasa yang kemudian merubah seluruh hidup Ruth dari orang yang lahir dari bangsa terkutuk kemudian diberkati. Keputusan apa? Dia bilang apa? Dalam pasal 1 ayat 16-17 dia bilang apa? Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Dimanapun engkau bermalam, aku akan bermalam. Dimana engkau mati, disitulah aku dikuburkan. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ada 3 hal luar biasa dari Ruth yang membuat dia yang seharusnya dikutuk dari bangsa terkutuk, kutuknya dirubah menjadi berkat karena ada 3 keputusan besar yang diambil di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, dia mengambil keputusan untuk tetap percaya sama Tuhan. Kita ingat bahwa Ruth ini bangsa Moab. Dia tidak kenal Allah Israel. Dia mungkin saja tahu Allah Israel itu karena pernikahan dengan anaknya Naomi. Tapi waktu suaminya meninggal dan dalam keadaan dia nggak punya apa-apa, dia tetap bertahan percaya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir dia nggak punya alasan untuk percaya. Apa yang buat dia harus percaya? Coba apa? Tidak ada alasan dia untuk percaya. Suaminya udah meninggal, mertua juga udah meninggal, mertua perempuannya nggak punya apa-apa, mereka semua numpang di situ. Tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Tapi dia percaya benar pada pribadinya Allah. Dia tetap mau percaya kepada Allah. Apapun keadaan dia, tidak merubah keputusan dia. Sekali percaya akan tetap percaya. Itu hal pertama yang Tuhan suka dari dia. Hal kedua, saudara, ada komitmen dia untuk bertahan. Sebenarnya apa yang harus menjadi alasan dia bertahan? Gak ada.
Tidak ada. Dia biasanya pulang kembali ke rumah orang tuanya yang memang tinggal di situ, mungkin punya usaha, bisa dapat makan secukupnya, kalaupun dapat jodoh bisa dapat lagi. Apa yang diharapkan dari seorang Naomi janda yang tidak punya apa-apa? Tapi dia komitmen, dia bilang apa? Bangsamu lah bangsaku. Waktu dia menjadi bagian dari keluarga Allah, dia tetap komitmen untuk bertahan sebagai anggota keluarga Allah. Dia tidak mau keluar. Sekali menjadi anak Tuhan, dia tetap mau jadi anak Tuhan. Apapun yang dia lakukan. Bahkan dia harus rela kehilangan apapun. Saudara, ini keputusan yang luar biasa. Saya mau sampaikan begini. Lebih baik kita kehilangan segala sesuatu karena Tuhan, daripada kita kehilangan Tuhan karena segala sesuatu. Kalau kita kehilangan segala sesuatu karena Tuhan, di dalam dia kita bisa dapat apa-apa. Kan dia punya semua. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan karena segala sesuatu, kita akan kehilangan semuanya. Bukan hidup hari ini, tapi masa depan kita. Ruth tahu betul. Dia rela kehilangan segala sesuatu, tapi dia tidak mau kehilangan Tuhan. Dia tetap komitmen sama Tuhan. Suami saya boleh diambil, mertua saya boleh diambil, saya boleh nggak punya apa-apa, saya boleh hidup susah, saya boleh tidak punya apa-apa. Kita kalau baca dia harus jadi pekerja, ikut orang panen untuk ambil sisa-sisa berkas yang jatuh lalu dibawa untuk dimakan dia dan mertuanya. Tapi dia tetap lakukan itu karena dia komitmen percaya. Dia tidak mau berubah, setia sama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Ruth ini orang yang penuh kasih. Penuh kasih. Sebenarnya dia punya alasan tinggalin mertuanya. Mertuanya nggak kasih dia apa-apa juga. Lebih baik ikut orang tua atau dia pergi cari suami. Selesai, saudara. Tapi dia rela. Dia tetap mengasihi. Dia bilang bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Dia tetap mengasihi mertuanya. Bahkan dia mau jadi penanggung mertuanya. Dia yang kerja untuk menghasilkan makan buat dia dan mertuanya. Dia tetap mengasihi mertuanya walaupun mertua nggak bisa kasih apa-apa. Hidup dia penuh kasih. Waktu kita sudah punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, punya komitmen percaya sungguh-sungguh, pasti kita akan bermurah hati. Hidup kita akan pasti jadi berkat. Dia tidak mikir diri sendiri, Ruth. Kalau dia mikir diri sendiri, pasti dia tinggalin mertuanya. Dia pergi kepada orang tuanya. Tapi dia mikirin mertuanya. Dia mikir tidak hanya saya, tapi mertua. Dan pada akhirnya apa? Lewat keputusan yang dia ambil, Tuhan bela perkara dia. Dia yang harusnya hidup dalam kutuk, harusnya hidup tidak mungkin diberkati, tapi kutuknya dirubah menjadi berkat. Pada akhirnya dia menjadi nenek moyangnya Raja Daud. Dia juga menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kutuk kita bisa berubah menjadi berkat selama kita mengambil keputusan yang benar. Percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Komitmen untuk setia terhadap Tuhan. Keadaan boleh berubah, segala sesuatu boleh diambil dari kita, tapi kita tetap mau pegang tangan Tuhan. Dan hidup harus jadi berkat. Jangan mikir diri sendiri, fokus sama orang lain. Tuhan berkati kita supaya kita jadi berkat. Tapi saya belum punya apa-apa, nggak perlu punya apa-apa untuk jadi berkat. Dengan apa yang kita bisa, di mana kita bisa, dengan cara yang kita bisa lakukan yang terbaik, Tuhan akan rubah kutuk kita jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.